Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di YouTube-nya Siti Altin Official. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Teman-teman sudah ada gambaran kira-kira hierarki itu maksudnya kayak gimana sih? Nah, teman-teman, hierarki itu maksudnya adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, teman-teman. Jadi, ketika misalkan pemerintah akan membuat suatu peraturan gitu ya, itu harus memperhatikan hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan yang wajib teman-teman ketahui ataupun yang wajib teman-teman pahami gitu ya. Ini tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, teman-teman bisa perhatikan piramida di gambar ya, teman-teman. Itu sudah sangat jelas terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangannya. Dari yang paling atas ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teman-teman udah nggak asing lagi kan tentang ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan peraturan negara yang tertinggi dan sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara ya, teman-teman. Kemudian ada ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR ini merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR, teman-teman. Biasanya berupa ketetapan maupun keputusan. Kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa kita kenal dengan sebutan Perpu ya, teman-teman. Nah, kalau undang-undang teman-teman udah nggak asing lagi ya, teman-teman, karena undang-undang sudah banyak yang berlaku di Indonesia. Undang-undang itu merupakan produk bersama antara DPR dan Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan ketetapan MPR. Nah, kalau Perpu merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal kepentingan yang memaksa, teman-teman. Kemudian ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang, teman-teman. Kemudian lanjut, ada peraturan presiden atau biasa kita kenal dengan Perpres. Ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden. Biasanya, materi Perpres ini materi yang diperintahkan oleh undang-undang ataupun materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Terakhir yaitu peraturan daerah, teman-teman. Nah, teman-teman udah tahu kan peraturan daerah itu apa? Peraturan daerah itu untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan, teman-teman. Nah, kalau Perda provinsi biasanya itu dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Tapi kalau Perda kabupaten atau kota, itu biasanya dibuat oleh DPRD kabupaten ataupun kota bersama dengan bupati. Paham ya, teman-teman ya? Teman-teman, sebetulnya tata urutan peraturan perundang-undangan itu demi beberapa perubahan ya, teman-teman. Dari tahun 1966, kemudian tahun 2000, dan juga tahun 2004 itu mengalami sedikit beberapa perubahan. Tapi yang jelas adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menjadi peraturan yang tertinggi dari perundang-undangan ya, teman-teman. Itu yang tidak membedakan. Dan ini aku tampilkan di layar ya, teman-teman, tata urutan perundang-undangan di tahun 1966, kemudian tata urutan perundang-undangan di tahun 2000, dan juga tata urutan perundang-undangan di tahun 2004. Biar teman-teman tahu perbedaannya. Oke, teman-teman, jadi itu adalah tata urutan perundang-undangan di Indonesia ya, teman-teman.
Kalau teman-teman suka video ini, teman-teman boleh like dan juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Tentunya kalau masih punya pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar ataupun bisa langsung DM ke Instagram aku @sitkiatin. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.